Selamat berjumpa lagi, saudara-saudara. Hari ini kita mau bicara sedikit mengenai bagaimana seorang pemimpin bisa bertahan di dalam kepemimpinan yang baik sampai akhir pelayanannya. Dan untuk ini kita akan mengambil dan membahas beberapa bahan dari seorang pakar kepemimpinan bernama Robert Clinton. Dr. Robert Clinton adalah seorang dosen besar kepemimpinan dari Fuller Theological Seminary. Yang menarik mengenai Dr. Clinton adalah dia melakukan banyak studi mengenai bagaimana seorang pemimpin bertumbuh dari awal. Dan memang kita mungkin dalam sesi lain pernah bicara mengenai 5 atau 6 fase pertumbuhan seorang pemimpin. Dia meneliti apa yang membuat seorang pemimpin berhasil dan bagaimana Allah menggunakan itu. Dan dalam bahan ini, ia memberikan kepada kita hal-hal yang menjatuhkan seorang pemimpin atau membuat dia tidak bisa bertahan. Bahasa Inggris finishing well, yaitu bisa meneruskan pelayanan sampai berakhir dengan baik atau pada masa akhir dia tidak begitu baik. Nah, Clinton menemukan bahwa di dalam studinya di dalam Alkitab bahwa menurut dia hanya 30% dari seluruh pemimpin dalam Alkitab bisa dikatakan mengakhiri atau menyelesaikan kehidupan pelayanannya dengan baik. Nah, memang contoh yang paling menonjol dari semuanya adalah Salomo. Salomo sangat gagal pada akhir, tapi coba lihat tokoh-tokoh yang besar seperti Musa. Apakah Musa mengakhiri dengan baik? Ya, bisa dikatakan Musa melayani dengan bagus, tapi akhirnya dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Bagaimana dengan Daud, seorang pemimpin yang luar biasa? Ya, boleh katakan baik, tapi akhir hidupnya juga tidak begitu bagus. Nah, syukur ada contoh-contoh lain di dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana mereka mengakhiri dengan baik, namun ada baiknya kita melihat apa yang membuat orang-orang itu bisa menjadi gagal. Nah, mari kita dengan agak cepat melihat beberapa ciri-cirinya. Kepemimpinan itu tidak gampang. Dan kita tahu bahwa untuk bisa mengakhiri dengan baik, memang yang diperlukan adalah hadirat Allah. Hadirat Allah dalam hidup seseorang, hadirat Allah itu menentukan dan membawa dampak yang besar. Namun kita mengetahui bahwa ada hal-hal yang menggagalkan. Dalam Amsal dikatakan orang bijaksana menghindari apabila melihat bahaya, orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Dan Clinton mengatakan bahwa ada 6 hal yang dia telah menemukan dalam kehidupan tokoh-tokoh rohani yang menjatuhkan. Kalau kita mengikuti saran dari Amsal, kenalilah dan menghindarilah. Clinton menemukan bahwa hanya seorang bisa gagal hanya bila jatuh dalam satu dari antara 6 hal ini. Namun, Clinton mengatakan seringkali yang terjadi adalah lebih dari satu dari unsur-unsur ini ditemukan di dalam kehidupan seorang pemimpin. Jadi marilah kita lihat satu persatu. Hal pertama yang sering menggagalkan seorang pemimpin adalah penyalahgunaan keuangan. Nah, saudara, ini 1, 2, dan seterusnya. Ini bukan berarti ini yang paling atau tidak. Ini tidak ada urutannya tidak begitu penting, tetapi ya kita lihat. Yang pertama. Nah, kenapa penyalahgunaan uang itu bisa menjatuhkan? Well, bila mana seorang pemimpin semakin mendapat wewenang, semakin mendapat kedudukan, dan dia menjadi semakin biasa mengambil keputusan-keputusan yang penting, yang menentukan, maka ada kalanya terjadi cenderung di mana ia memanfaatkan kuasanya untuk menyalahgunakan uang itu. Kadangkala sudah ada akar serakah
yang tertanam di dalam dirinya sebelum ia datang sebelum dia naik ke level kepemimpinan yang cukup tinggi, tapi memang sebelum itu dia bukan pemimpin, jadi dia harus menekan dan seterusnya. Tetapi seringkali kalau dia sudah naik dan dia sudah memiliki otoritas dan wewenang, ini yang tadinya tersembunyi sekarang mulai muncul. Ada beberapa contoh kita melihat, mungkin jarang ditemukan, tapi contoh Gideon, kalau saudara membaca cerita Gideon, Gideon memimpin dengan begitu baik, tetapi waktu sudah selesai, maksudnya kalau dia sudah mulai di usia lanjutnya, ia mulai terbawa oleh uang dan mereka ada masalah dengan masalah emas, efod emas. Dan jelas kita tahu Ananias dan Safira adalah contoh dalam perjanjian baru bagaimana mereka seharusnya tidak terbawa oleh uang, tapi uang itu membuat mereka jatuh. Hal kedua yang sering menjatuhkan seorang pemimpin adalah penyalahgunaan kuasa. Nah, saudara, semua pemimpin harus mempunyai kuasa. Kalau tidak mempunyai kuasa, atau kita bilang bahasa Inggris power, kalau tidak punya kuasa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak berdaya. Namun, bila seorang menggunakan kuasa yang semakin kuat setiap hari, ada kalanya muncul cenderung untuk menyalahgunakan kuasa tersebut. Kadang bila seorang pemimpin semakin tinggi dalam hierarki, ia merasa, saya tuh sudah berkorban. Saya toh sudah bekerja keras. Saya sudah mencurahkan darah dan air mata dan keringat. Saya berhak. Nah, di sini menjadi masalah. Contoh yang mungkin kita tidak membaca dari firman Tuhan, tapi kalau saudara mau mempost video ini dan membaca dari 2 Tawarik pasal 26, saudara bisa membaca mengenai seorang raja bernama Uzia. Uzia, dalam pelayanannya, saudara baca dalam pelayanannya, pada awal pelayanan Uzia, ia melayani dengan luar biasa. Ia justru membawa kerajaan Allah itu di dalam kemajuan yang tidak dialami orang-orang lain. Tetapi firman Allah mengatakan, bila mana usia sudah mulai merasa mantap, bila dia sudah mulai merasa bagus, maksudnya ia sudah berhasil di dalam kepemimpinannya. Ia mulai melakukan hal-hal yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh imam-imam, dan itu membuat akhir pelayanannya gagal. Hal ketiga yang sering menjatuhkan seorang pemimpin adalah keangkuhan. Nah, sekali lagi, keangkuhan itu timbul dari hal yang baik. Seorang pemimpin seperti kuasa harus punya kuasa. Seorang pemimpin harus punya percaya diri. Kalau pemimpin tidak punya percaya diri, ya terus terang dia tidak bisa memimpin. Dia memerlukan semacam percaya diri untuk menjalankan tugasnya. Tetapi yang menyedihkan adalah di mana percaya diri itu mulai semakin kuat, sehingga bukan lagi percaya diri, sekarang sudah menjadi keangkuhan atau kesombongan. Di mana dia merasa dirinya kuat, di mana dia merasa dirinya tinggi, di mana dia merasa bahwa saya lebih daripada semua yang lain yang ada di keliling saya. Nah, contohnya adalah Daud. Daud dalam Samuel 24 mengambil sensus. Nah, saudara, sensus sebenarnya dengan sendirinya tidak salah, tapi dalam hal ini sensus mempunyai maksudnya oleh Daud adalah supaya saya bisa melihat kekuatan yang ada pada saya. Dan memang jelas Allah mengirim mengirim penyakit di antara orang Israel sehingga Daud harus bertobat. Keangkuhan. Hal keempat sering disebut kegagalan seksual. Hubungan seks di luar nikah menjatuhkan banyak hamba Tuhan. Mungkin kita bisa heran. Saya juga bisa heran. Tetapi ini agaknya sedikit
bukan diterima, tapi bisa mengerti kenapa hal ini terjadi. Contohnya, seorang wanita, dan memang ini saya bisa, kalau perlu saya bisa kasih nama dari orang, tapi tidak mungkin saya akan berikan, karena saya tahu contoh-contohnya. Seorang jemaat, seorang wanita, ada masalah dengan suaminya. Mereka tidak berkomunikasi dengan baik, dan sedikit demi sedikit hubungan nikah mereka mulai menjadi semakin sulit dan sulit. Tetapi mereka pergi ke gereja, dan di depan sana ada seorang gembala yang dia berdiri dan dia berkhotbah penuh wewenang, penuh otoritas. Padahal di rumah juga mungkin siapa tahu ada masalah di rumah, kita tidak tahu. Tetapi waktu dia mendekati gembala ini bicara baik dengan dia. Wah. Nah, saudara tahu, dan saya sambil bicara, saya sedang pikir mengenai seorang hamba Tuhan yang jatuh gara-gara macam seperti ini, sedikit demi sedikit. Model anutan yang terbaik bagi seorang hamba Tuhan adalah Yusuf. Yaitu bila mana orang melihat ataupun tidak melihat, ia masih melakukan yang benar. Banyak contoh kegagalan di dalam firman Tuhan. Contoh Daud dan Batsheba. Dan yang menyedihkan mengenai Daud dan Batsheba adalah walaupun Allah mengampuni dan Allah masih sayang sama Daud, pelayanan Daud tidak sama seperti dahulu. Keluarga Daud tidak sama seperti dahulu. Dan jelas kegagalan lain, Salomo, mau bicara lagi mengenai Salomo. Salomo yang mulai sebagai seorang raja yang begitu penuh hikmat, membaca saja Amsalnya, di mana dia bicara mengenai pentingnya seorang pemimpin mengikuti hikmat dan jangan mengikuti suara dari wanita yang tidak baik itu. Wah, tapi Salomo pada akhir hidup juga gagal. Kegagalan dalam keluarga. Nah, di sini perhatikan saya memberi tekanan masalah yang tidak teratasi. Nah, saudara, semua kita mempunyai masalah. Tidak ada yang tidak. Ya, tidak ada. Tetapi kita harus belajar bagaimana kita bisa mengatasi. Bukan hanya sebenarnya kita tidak akan menghindari masalah, tapi kita harus mencari pola-pola hidup, patterns of reconciliation, principles, bagaimana kalau kita di dalam satu keluarga. Dan saya menyarankan kepada saudara, kalau saudara antara suami dan istri sering ada masalah, ada baiknya saudara mencari cara apa yang akan kita gunakan bila mana kita sedang cekcok. Hamba Tuhan dalam hal ini harus menjadi model. Bukan berarti tidak pernah ada masalah, tetapi bisa jadi model dalam hal, walaupun ada masalah, kami tahu bagaimana mengatasi. Nah, di dalam keluarga Daud jelas melihat masalah yang tidak teratasi. Daud tidak mengatasi masalah Amnon dan Tamar. Akhirnya terjadi hal-hal yang begitu buruk sampai pembunuhan dan seterusnya. Hal keenam, dan sebenarnya bisa dikatakan ini bukan dosa. Tetapi ini sama juga bisa membuat seorang pemimpin tidak mengakhiri pelayanan dengan baik, yaitu kemandakan atau stagnasi. Pemimpin yang baik pun cenderung menjadi mandak. Semua kita. Nah, ini yang menarik. Yang tadinya menjadi kekuatan kita, sehingga kita bisa memanfaatkan, kita bisa menggunakan, kita bisa boleh katakan bersandar pada kekuatan tersebut. Misalnya saya kuat di mimbar, saya punya pelayanan mimbar bagus, saya bisa manfaatkan, tetapi saya tidak pernah mengembangkan. Sehingga apa? Yang tadinya kekuatan saya, sekarang kalau tidak diperhatikan, lama-lama menjadi kelemahan. Dan saya pribadi, saya selalu takut Tuhan memberikan karunia kepada saya untuk mengajar. Dan misalnya untuk persiapan bahan ini pun, walaupun bahan ini pernah saya sampaikan dulu, saya harus kembali dan saya harus bertanya, apakah ini baik? Bagaimana saya bisa mengasah lagi? Bagaimana saya bisa memperbaiki lagi? Mayoritas hamba Tuhan akan mengalami masa-masa, saat-saat
periode-periode stagnasi dalam hidupnya. Jadi ada tensi di antara dua sisi atau dua hal dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Mengkonsolidasi kemajuan yang Tuhan memberikan kepada kita dan kemandakan karena dosa atau kehilangan visi. Jadi dari satu sisi kita tidak bisa terus-menerus hanya baru-baru belajar, hanya perkara baru, selalu baru. Kita harus mengambil yang sudah kita peroleh dan seperti memperkuat, memperkokoh. Tetapi kalau kita hanya bersandar kepada hal itu saja, lama-lama tidak berguna. Lama-lama kita menjadi stagnan. Nah, Robert Clinton mengatakan bahwa dia menemukan bahwa ada 6 ciri dalam kehidupan pemimpin-pemimpin rohani yang dapat menghindari atau dapat mengatasi atau dapat menghindari masalah kemandakan dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, yang jelas. Dan dalam hal ini saya rasa harus dikatakan bukan hanya pertama dalam daftar ini, tapi memang yang utama. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada yang pernah saya baca atau pelajari yang tidak menyebut ini lebih dahulu. Beberapa tahun yang lalu, sebenarnya sudah puluhan tahun lalu, saya di dalam sebuah seminar dengan seorang counselor yang sering melayani hamba Tuhan yang gagal dan jatuh. Jadi setiap kali, ini di Amerika Serikat, setiap kali ada hamba Tuhan yang jatuh, sinode atau pengurus kirim orang ini ke pelayanan Bapak ini supaya bisa dilayani, supaya bisa pulih. Saya masih ingat ceramah yang di mana dia mengatakan kepada kita, dia bilang, saya belum pernah melayani seorang hamba Tuhan yang gagal. Yang bila mana saya teliti hidupnya, tidak lebih dahulu mengalami kemerosotan di dalam hubungan pribadi, di dalam personal devotions, di dalam ibadah pribadinya. Dan kita bisa melihat contoh lepas contoh di dalam firman Tuhan. Daniel, Paulus, Petrus, Yohanes, bila mempelajari hubungan tulisan mereka, Anda bisa mendapatkan bahwa keintiman mereka dengan Tuhan tidak justru kuat pada awal, tetapi sampai pada akhir hidupnya, mereka terus intim dan kuat dengan Tuhan. Hal berikut yang Clinton mengemukakan adalah sikap belajar atau teachable spirit. Sepanjang hidup seorang yang berhasil, ia terus terbuka kepada hal-hal yang baru. Kita sudah lihat tadi di dalam hal yang membuat orang jatuh adalah membuat orang tidak berhasil, ada stagnan. Nah, ini adalah obatnya stagnan. Terus-menerus belajar. Menarik ya, Daniel pada akhir hidupnya, justru pada akhir hidupnya memperoleh visi-visi atau penglihatan-penglihatan yang kita semua, kalau bicara Daniel, bicara wahyu dan nubuatan yang Daniel peroleh, luar biasa pada akhir. Paulus dan Petrus, kalau saudara bisa mempelajari ayat-ayat dari 2 Petrus pasal 3 dan dari 2 Timotius pasal 4, saudara melihat pada usia lanjut mereka masih mau belajar terus. Saudaraku, saya tidak mengenal pemimpin yang baik yang tidak terus belajar. Nah, jelas firman Tuhan berada di depan, tetapi selalu ada buku, selalu ada membuat catatan dari khotbah, selalu mau mendengar sesuatu yang baru. Kita tidak pernah mencapai sesuatu tahap di mana kita cukup. Yang ketiga, character. Menjadi semakin seperti Kristus. Dibuktikan melalui apa? Buah roh dalam hidup mereka. Saya kira satu contoh yang menarik bagi saya adalah Paulus. Nah, Paulus, kita kata, wow, Paulus luar biasa. Paulus hebat. Paulus adalah misionaris utama dalam perjanjian baru. Ya betul. Tapi
saya juga melihat perkembangan hidupnya. Ingat cerita itu waktu mereka bertiga, Paulus, Barnabas, melakukan perjalanan dan ada Markus sama-sama. Dan Paulus menjadi marah-marah dengan Markus dan suruh dia pulang. Barnabas rupanya adalah seorang mentor yang baik dan Barnabas masih menolong dan melayani si Markus. Tapi yang menarik bagi saya adalah pada akhir hidup Paulus, waktu dia menulis, dia bilang begini, tolong kirim kepada saya Markus. Ya, kirim kepada saya Markus. Dan juga sifat yang pada awal keras, sekarang coba lihat dalam cerita Onesimus dan Filemon. Dalam tulisan Filemon, Paulus bilang begini, seharusnya saya bisa bersikeras kepada kau, Onesimus, tetapi tidak. Karakternya bertumbuh. Ciri keempat adalah seorang yang bertahan sampai akhir hidup adalah orang yang mempertahankan janji-janji Allah. Allah masih punya janji Allah masih kuat dalam hidup mereka. Mereka mempertahankan kebenaran Allah sampai akhir kehidupan mereka. Janji-janji Allah menjadi semakin nyata kepada mereka. Nah, saya kira Yosua adalah contoh yang bagus. Caleb buat saya tidak mencatatnya di sini, tapi Caleb menjadi satu contoh yang luar biasa. Pada akhir hidupnya, dia masih percaya. Saudara, saya mau mempertahankan iman saya. Saya mau mempertahankan pasrah saya kepada Tuhan dalam hidup, dalam usia lanjut. Saudara, kadangkala dan saya memang dalam usia sekarang, saya sudah mulai cukup berusia. Dan saya mulai merasakan bahwa dalam usia lanjut begini sepertinya kita mau cuma bahasa Inggris kita bilang coasting, ya. Seperti cuma jalan saja. Seperti Tuhan sudah menolong dan sudahlah saya biasa-biasa saja. Tapi saya tidak mau begitu. Paulus pun pada akhir hidupnya masih mau berjuang. Kita melihat bahwa sampai akhir hidup kita, ada satu lagu yang suka kita, sampai usia tuaku, engkau tetap diam. Kata-katanya hilang pada saat rekaman ini. Nomor 5, dia meninggalkan kontribusi. Dalam bahasa Inggris, kita pakai istilah legacy. Sesuatu yang tertinggal. Nah, ada orang-orang yang bisa meninggalkan kontribusi atau legacy, peninggalan yang hebat-hebat seperti sebuah gereja yang besar atau sebuah gedung yang dibangun. Tetapi saudara, mungkin ini baik, tapi mungkin ada yang tidak berbentuk fisik juga yang bisa ditinggalkan. Misalnya, satu teladan hidup. Satu pola pelayanan. Kehidupan orang yang dirubah. Seorang perintis. Saya punya seorang sesepuh yang sudah pulang ke surga. Seorang bapak hamba Tuhan di Indonesia. Dan beliau meninggal, mungkin ada saudara tidak kenal, dari beliau bernamanya Pak Benjamin. Kita panggil dia Om T. Sampai dia usia, saya lupa, dia meninggal usia 98 tahun kalau saya tidak salah. Semua orang, dan sampai hari ini kalau saya memikirkan Om T, suatu kontribusi yang luar biasa. Sudah meninggal, tapi masih ada. Yang keenam, dia mengenal maksud Allah. Mereka pada usia manapun, usia muda, menengah, ataupun usia lanjut, masih mengenal bahwa Allah mempunyai rencana besar bagi hidup mereka. Dan mereka berusaha terus menggenapinya. Mereka memiliki satu kesadaran bahwa tangan Allah masih ada pada hidup mereka. Yusuf sebenarnya waktu dia sudah naik daun, dia sudah jadi Perdana Menteri, dia sudah menikmati segala sesuatu yang baik. Tapi dia masih punya satu maksud besar. Dia mau
menyelamatkan keluarga dan bangsanya. Nah, si Robert Clinton, Dr. Clinton juga memberikan kepada kita hal-hal yang bisa menunjang di dalam apa yang bisa kita semacam supporting factors, apa yang kita bisa apa bisa terjadi dalam hidup untuk menolong. Jadi ini bahagian terakhir dari ceramah ini. Mari kita lihat dengan cukup cepat kita lihat hal-hal yang menunjang. Hal pertama yang menunjang di dalam kita mengakhiri dengan baik. Nomor satu adalah perspektif atau pandangan. Pemimpin yang efektif bisa melihat hubungan. Perspektif berarti melihat hubungan di antara pelayanan pelayanan sekarang dan rencana Allah dalam seluruh kehidupannya. Saya bisa melihat hubungan apa yang Tuhan sedang berbuat dalam hidup saya. Di layar sini saya tulis seorang pemimpin harus merenungkan kehidupannya. Saudara memperoleh perspektif dengan bukan hanya pengalaman, tetapi dengan pengalaman itu direnungkan, dipikirkan, supaya saudara melihat, wah, itu tangan Tuhan. Kadangkala kita tidak bisa mendapatkan perspektif pada saat itu juga. Tetapi kadangkala kita harus tunggu 1-2 tahun. Atau kadangkala kita perlu orang lain untuk menolong kita memperoleh perspektif. Tapi kita perlu itu. Coba saudara, lihat dari sudut pandang 10.000 meter. Ya. Maksudnya kalau kita naik dalam pesawat, kalau sudah di 30.000 kaki atau 10.000 meter, semua bisa terlihat. Gunung-gunung terlihat. Hal-hal kota terlihat. Kadang-kala kita perlu mengambil waktu, merenungkan dan lihat, apakah yang sedang kau berbuat dalam hidup saya. Yang kedua, pembaharuan. Setiap pemimpin rohani memerlukan masa-masa pembaharuan dalam kehidupan kita. Kita dilanda oleh stimulasi. Kita dilanda oleh ribut, oleh permintaan, oleh bunyi HP, ada Facebook, ada WhatsApp, dan seterusnya. Kadangkala kita memerlukan, jelas kita memerlukan pembaharuan setiap hari. Tapi kadangkala kita memerlukan waktu di mana kita pergi menyendiri, di mana kita pergi dan berada dan tidak lagi mengizinkan ribut dari dunia di luar. Mungkin saudara mau ambil cuti sendiri, bukan saja cuti keluarga, tapi cuti sendiri. Saudara di situ bisa mendapatkan tantangan baru dari Tuhan. Bisa dapat visi baru dari Tuhan. Bisa mendapat peneguhan. Mungkin saudara lagi ragu. Mungkin saudara lagi merasa kecewa. Tapi di saat itu saudara bisa mendapat satu konfirmasi. Masa ini dapat direncanakan sendiri. Atau kadangkala datang langsung dari Tuhan. Maksud saya datang langsung dari Tuhan. Kadangkala Tuhan kirim penyakit. Kadangkala Tuhan kirim masa istirahat tidak sengaja. Maksudnya mungkin saudara disingkirkan dari pelayanan. Dan saat itu kita harus mencari dan selalu siap menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Disiplin diri. Setiap pemimpin harus menjaga dan terus-menerus mempraktekkan disiplin diri, khususnya pertama-tama di disiplin rohani, tapi di dalam semua kehidupannya. Pada masa-masa kini muncul sesuatu keinginan akan keintiman dengan Tuhan, disebabkan karena melihat begitu banyak orang yang lain yang gagal. Dan saudara, saya berdoa, kalau saudara melihat orang lain gagal, saudara itu bukan akan menjadi kesempatan untuk saudara menghina atau mengolok orang itu, tapi saudara katakan, oh Tuhan. Jadi selain disiplin rohani, jelas kita harus mencari disiplin kesehatan, disiplin kebugaran, dan seterusnya. Yang keempat di sini adalah, mungkin sebelum saya ke sana, cuma memberi contoh dari Rasul Paulus. Ini contoh yang menarik. Kami melihat
ayat dari dua masa dalam kehidupannya. Waktu dia masih sekitar usia menengah 50-an, kita baca dari 1 Korintus 9, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Wah, itu namanya disiplin diri, saudara. Tapi yang lebih menarik lagi bagi saya dalam 1 Timotius 4, ini diperkirakan Paulus sudah usia 65 atau 70 tahun, ya, seperti saya usianya. Dia menulis kepada Timotius dengan kata-kata seperti ini, latilah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena memandang janji baik untuk hidup ini, mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Disiplin diri. Sikap belajar, saya tidak terlalu banyak mau bicarakan, karena kita sudah bicarakan tadi. Hanya kita sudah singgung tadi bahwa Daniel, waktu usia lanjut mendapat visinya. Dan ini yang menarik dalam 2 Timotius, Paulus pada usia 65 atau 70 masih minta dikirimi buku. Tolong kirim. Tolong kirim kitab-kitab saya. Kelima, mentor. Satu studi, hampir banyak studi, tapi salah satu studi mengatakan bahwa semua pemimpin-pemimpin yang berhasil menunjukkan bahwa selalu ada orang lain yang menantang kepemimpinan mereka dan memberikan nasihat. Biasanya dalam kehidupan seorang yang berhasil, ada 10-15 orang penting yang menjadi mentor dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, ini perkara yang tidak gampang tetapi sangat penting. Bagaimana mendapat mentor? Wow, itu perkara yang selalu kita merasa ditantang. Bagaimana? Dari mana saya dapat mentor? Tapi kita hanya katakan, carilah seorang. Nah, saudara, mungkin saudara sudah agak lebih dewasa dalam pelayanan dan saudara mengatakan, waduh, saya tidak pernah dapat mentor. Kalau begitu, saudara, jadi mentor bagi orang lain. Dan saya, selesai. selesai. Well, jadi saya selesai dengan hanya menutup dengan catatan ini. Semua kita bisa mulai dengan baik. Semangat masih muda, atau di tengah pelayanan lagi berjaya. Saudara, yang paling menentukan adalah kalau sampai pada akhir hidupmu, sampai pada usia lemah, saya mengerti itu. Dalam usia ini, pacu sedikit, hanya bisa sedikit sekali. Bekerja dengan tangan, sudah. Tetapi harapan saya bahwa walaupun fisik saya merosot, saya tidak mau hidup saya hilang guna. Saya tidak mau gagal. Robert Clinton memberikan kepada kita beberapa masukan, dan saya kira ini masukan yang bagus. Tuhan berkati.